Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Oh, your YouTube channel. Today we have. Can you introduce you? This is the part you say hi. I'm Om Rasha. Nice to meet you. I am from My- Mumbai, Mumbai. India. I am from Mumbai, India. My name is Om Prakash. Oh, Om Prakash. Yes. Because you're a guy. If you're a girl, you'll be Tante Prakash. No. Kamu gimana sih? Get it, Om and Tante? Yeah. So, what shall we talk about? So, how's life currently? Life is good. Bahasa bro. Indonesia dong, bahasa Indonesia soalnya. hidup. Hidup. Ya Hidup. gimana sih hidup sekarang? Atau bahasa India? Macam. Bahasa India gimana? Emang lu bisa bahasa India? Nehi. Nehi. Gimana? How's Yeah. Oh, I know Bapu. what Bapu means uncle, right? In Indian? So India has a lot of different languages. Okay. Jangan Oh, jangan tuker India, tuker topik dong. Soalnya menarik, I like to learn new languages. Right. Yeah. So what is the language on your list? Apa yang pengen kamu belajar yang top 10 languages Top or 10? top 5? Top 5. Kalau sekarang kan yang menguasai only Indonesian and English. Terus? Jadi yang pingin belajar tuh sebenarnya yang keren kayaknya ya, bahasa Mandarin, Jepang, Mandarin tau nggak? Sanse Ulyo Chipa, only that. And then Laoshe, Woya, Chishi, Shaoshen, Keima. Terus apa It lagi? means Laoshe mau ke toilet dong, karena I always kabur ke toilet kalau pas kelas Mandarin. Terus apa lagi? French? Nah, Mandarin itu aku tahu kok. Ni hao ma. Ni hao mahalo. No, ni hao ma means how are you? Yeah, how are Wo you? aini means what? Thank you. I love you, right? Ya, I love you. Kalau thank you apa? Share. Benar. Lu kebanyakan makan permen gak sih? Ini it's so good guys. Jangan ntar endorse, tapi ini enak banget. Ya. Oke, so kembali lagi ke topik kita. Yes. Kenapa? Gimana hidup sekarang, bro? Gimana sih? Kamu kan udah sukses nih, bro. So ceritakan dong. Gimana perjalananmu? What you want to talk about? Ya alhamdulillah sih kalau misalnya hidup ya life is good. Kita kan harus selalu like be grateful, harus selalu ngelihat the positive. Kalau masalah pasti ada ya bro, Namanya hidup ya? Hidup ya pasti Ya. ada masalah gitu meskipun kita berusaha meminimalisir masalah itu, cuman ya pasti aja ada masalah di kerjaan, di personal life, di Benar. family. Gitu. Tapi so far so good sih, I'm enjoying life dan sekarang lagi refreshing di Bali. Yeah. And thank you by the way bro for temenin selama di Siap. Bali. Dan ya ini lagi ini. Dan kembali ke pertanyaan yang aku nanya kamu tadi itu loh, bro. Tadi. Kan semua orang di dunia ini, gak sih di dunia ya, di Indonesia lah. Se-Indonesia semua orang itu all guys want to, you remember the quote, all guys want to be you, all girls want to be with you. Semua cowok itu pengen kayak kamu, semua Amin. cewek itu pengen bersamamu. Amin. Emang iya bro, kalau Emang. semua cewek ingin bersamaku nggak jomblo dong. Kenapa sekarang jomblo? Lu ada dong, lu belum ketemu, lu kan pengen ketemu yang paling cocok kan, Benar. yang long lasting Benar, kan. benar. Makanya harus selektif dong. Benar, setuju. Ya, oke, so lu udah mencapai semua kesuksesan. Amin. Ya, yang orang pengen capai itu. Pertanyaannya itu kan semua orang kejar apa yang kamu punya, kekayaan, Amin. kepopuleran, the wealth and the fame. Amin. Ya, setelah mencapai itu, kamu maksudnya kamu udah bahagia total nggak? Apa gimana? Itu dia bro. Kalau kita Kan orang mikir gini biasanya ya, Ferel ya. Orang mikir, nah setelah aku jadi sukses, setelah aku jadi kayak sepertimu, kayak udah kaya dan udah populer dan lain-lain, aku bakal bahagia. Betul. Benar kan? Orang mikir kayak gitu. Nah, sekarang dari perspektifmu, kamu kan udah mencapai semua itu. Nah, kamu udah bahagia apa enggak? Itu pertanyaannya. itu dia bro. Nah. Kembali lagi kalau ngomongin soal kebahagiaan ya. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal sukses, menurut aku definisi sukses bagi orang tuh jauh beda-beda bro. Oke, terus? Jadi kayak ada yang sukses orang goals di hidupnya cuman yaudah asalkan gue hari ini happy, misalnya gue hari ini bisa gue party, gue bahagia, gue hari ini maksudnya bener-bener udah fulfilled lah. Iya. Itu gue udah sukses karena
day by day. Ada orang yang sukses tuh harus materialistis. Misalnya definisi sukses mereka tuh kalau udah punya rumah sekian, punya tabungan sekian, punya mobil ini itu baru mereka sukses. Tapi aku pernah baca buku, sebenarnya tingkat tertinggi kesuksesan adalah kebahagiaan, dan itu adalah yang paling susah dicapai gitu. Karena bahagia tuh comes in, sebenarnya banyak ya definisi orang bahagia juga banyak banget bro. Ada yang bahagia menurut mereka bahagia itu begini, bahagia itu begini gitu. Nah kalau untuk aku pribadi sendiri sih ya, benar kayak maksudnya dengan kita we have popularity, we have money, we have fame, itu give us privilege, dan privilege itu akan bikin kita lebih punya banyak joy ya, maksudnya jadi bisa lebih inilah menikmati berbagai hal yang mungkin orang lain nggak bisa menikmati, tapi belum tentu itu sama dengan kebahagiaan gitu. Dan arti kebahagiaan sendiri itu menurut aku sih beda-beda untuk setiap orang, dan itu benar-benar personal sih. Kalau ditanya ke setiap orang pasti beda-beda pasti. Sekarang pertanyaannya gini, uang itu bisa membeli kebahagiaan nggak? Uang bisa membeli kebahagiaan, iya atau enggak? Iya. Menurut aku kalau untuk kebahagiaan seutuhnya itu tidak. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli kenyamanan. Jadi dengan uang kita misalnya bisa nyaman, bisa kayak misalnya stay in a nice hotel, bisa liburan, bisa beli mobil. Tapi belum tentu kita bisa belum tentu bahagia. Mungkin kita gini, kita bahagia punya uang bisa beli mobil sport, misalnya kita kendarain, kita bahagia nih untuk berapa lama sih, misalnya untuk 2 hari 3 hari ada mobil baru, senang. Tapi setelah itu pasti kan akan berkurang rasa itu, akan biasa aja. Pengen lagi. Iya, jadi nggak bisa diukur dari situ sih kebahagiaan bro. Terus sekarang one more question I wanna ask you. Are you happy? Itu pertanyaannya. Nah, kamu secara pribadi, kamu bahagia nggak? Jujur. Ya, jujur ya. Pribadi, From deep down of your heart, deep down. Kamu pribadi, kamu udah bahagia nggak? Jujur ya, yang kayak aku bilang tadi, pasti kalau kita mikir-mikir, namanya orang ada up and down ya, naik turun, ada masalah, ada pusing, ada stres, apalagi di dunia entertainment bro. Aduh, bener-bener mungkin orang ngelihatnya enaknya doang. Ya, enaknya. Tapi belakang layar mereka nggak ada yang tahu. Jadi ada momen ketika ngerasa jenuh, merasa kesel, merasa kayak aduh kok capek banget sih hidup begini terus. Tapi then again, kalau aku tanya ke diri aku sendiri dalam posisi netral, maksudnya I take a step back, bener-bener dari itu semua, aku coba breathe, aku coba think about the pros and cons, berpikir apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, apa sih masalahnya, apa sih blessingnya yang aku dapetin dari hidup ini, dari yang aku lakuin. Aku bisa bilang jujur dari hati aku terdalam, aku bahagia. So, what is the source of your happiness? Why are you happy? The source of my happiness. Jujur ya, aku tipikal orang yang aku tuh seneng, bukan bahagia ya, aku seneng kalau ngelihat orang-orang di sekitar aku seneng. Nah, Jadi, for example. So you are saying, kalau kamu sendiri bahagia, orang di environmentmu menderita, aku akan pasti menderita juga. Aku pasti tidak akan sebahagia itu karena contoh misal hal terkecil deh, aku beli barang buat diri aku sendiri. Aku udah biasa bro, maksudnya bukannya to an extent dimana sombong atau apa, enggak ya. Misalnya kayak sekarang aku di titik misalnya mau liburan ke luar negeri naik business class bisa, mau beli baju branded bisa gitu. Cuman kalau beli buat diri aku sendiri ya udah biasa aja. Tapi ketika aku bisa memberikan sesuatu buat orang lain, misalnya ke sahabat aku atau ke tim aku, ke asisten aku, dan mereka bahagia, itu kebahagiaan aku jauh lebih berlipat-lipat ketimbang untuk aku sendiri gitu. Berarti you're dermawan lah, you like to. Aduh, I don't wanna say I'm dermawan, tapi I'm happy kalau ngelihat orang lain happy. Right. Jadi misalnya, so you agree that the more we help people, the more happier we become. Sebenarnya itu benar. Karena in my religion ya, ada satu hal yang aku tuh suka banget bro. Karena gini, aku pernah dikasih tau cerita zaman dulu ya, cerita tentang Rasul dan Nabi, Prophet if you know. Gini, apa sih kunci kesuksesan? Karena kan banyak orang kepingin kaya, kepingin banyak uang. Apa sih kuncinya? Apa ya? Pasti orang-orang jawabnya iyalah kita harus nabung, kita harus invest, kita harus kerja keras, harus uang yang kita punya nih harus kita simpan sebaik mungkin. Tapi ada satu faktor di mana di agama aku diajarin itu bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu akan dibalas oleh kekuatan yang lebih besar. Mungkin nggak dibalas oleh orang yang kita baikin, tapi akan dibalas melewat siapapun, dan itu akan dibalas sama Allah, sama Tuhan gitu. Jadi kita misalnya mau uang, gimana sih caranya?
secara matematika misalnya nggak masuk akal, misalnya kita punya uang 100.000, supaya kita dapat uang lebih banyak lagi gimana sih? Tabung. Ya. Tapi sebenarnya enggak. Kita ambil beberapa uang kita, Sepersen maksudnya. berapa persen kita bagi ke orang-orang yang membutuhkan, sedekah kita. Tapi secara matematika itu enggak dong, kan uang kita berkurang. Iya, Kok benar. bisa bertambah? Iya. Tapi ada hitung-hitungan langit dibilangnya kayak gitu ya. Jadi the greater Universe lah, power universe ya. Ketika kita ngasih sebagian uang kita ke orang yang membutuhkan dan orang itu misalnya berdoa, kita nggak tahu kan doa siapa yang diterima kan? Benar. Tahu-tahu bisa aja uang yang kita kasih itu kembali ke kita berkali-kali lipat dari hal-hal lain, dan itu terjadi berkali-kali lipat dalam hidup aku. Dan Oh, this personal experience ya? itu benar personal experience. Oh, kayak gitu. contoh hal kecil nih kalau aku mau sharing sama Iya, yuk, curhat nih. Iya. Dulu aku bisa bilang dari kecil tuh hidupnya stable maksudnya yang kayak I have a nice family. Maksudnya nggak sangat sedikit penderitaan lah. Ya, maksudnya Challenge di hidup. yang kayak paling maksudnya secara financial, secara happiness tanda kutip, my parents tuh I'm so blessed bisa terlahir di keluarga seperti itu ya. Mereka nggak pernah kekurangan kasih sayang, nggak pernah kekurangan apapun, meskipun mereka nggak yang filthy rich atau gimana, tapi they give me enough to be comfortable gitu. Iya, ngerti. Sampai di titik dimana they split, Okay. and I had nothing, bro. Jadi kayak bener-bener I had nothing. Berarti what when you say you had nothing, like heartbroken or? Bener-bener jadi my mom ya? itu waktu itu lagi semua harta gono gininya kan ke my mom. Terus pada saat itu aku sama my dad. Nah, my dad tuh semua apa namanya kerja di segala macam kan udah buat rumah dan macam-macam yang akhirnya for my mom. Harta gono gini kan dia nggak dapet. Tapi I follow my dad waktu itu sama my brother. Jadi karena I ikut my dad, dia nggak punya rumah, dia pekerjaan waktu itu masih hancur karena mungkin pikirannya lagi messed up kan. Jadi berarti kamu pernah di titik sangat-sangat rendah dong? Pernah bro, pernah. Dari yang tinggal di rumah sampai bener-bener cuman tinggal di apartemen satu kamar, meskipun my dad masih still try to provide, nggak sampai kayak tinggal di gubuk atau you know what I mean? Tapi low point in your life dong? Itu the lowest point in my life, bener-bener kayak 180 terbalik kan. Yang paling susah menjalin dalam hidup ini kan melepas kebiasaan yang kita biasanya hidup begini tahu-tahu itu berubah kan, adaptasinya susah ya. Dan di situ aku waktu itu bertekad sama diri aku sendiri gimana caranya aku harus bisa beli rumah pada umur 17 tahun waktu itu. Wow. Without my parents money atau apa ya. Iya. Itu bener, aku percaya aku kayak gitu, dan aku inget banget bro, aku waktu itu cuma punya uang 200.000, 100.000, 20.000, 50.000 sama berapa gitu. Aku mau ngasih ke orang di jalan. Terus? Aku salah ngambil duit, nggak ngasih 10.000, ngasih 100.000. Wah. Padahal at that time I really need the money karena buat jajan buat apa kan. Iya, lagi kamu kan susah. iya benar. Lagi susah kan. Tapi waktu itu I ikhlasin kayak ya udah nggak apa-apa deh 100.000. Gue tadinya kepingin nongkrong sama teman, tapi nggak bisa jadi nongkrong karena uangnya nggak ada kan, malu juga. Iya, kalau benar. sama temen minta bayarin apa kan malu kan. Iya. Ini percaya believe it or not bro, Allah tuh maksudnya Tuhan yang ngebalesnya tuh gak secepat banget balesnya. Setelah I ikhlasin kayak ya udah deh nggak apa-apa, mungkin tukang parkir itu pada saat itu butuh Kamu uang kasih ini. 100.000 karena ke tukang parkir? salah. What the Jadi fish? aku mau ngasih 10.000 nih, salah ngambil 100.000 kan. Terus kamu kasih 100.000 Aku kasih, dan aku buru-buru kan mau ke sekolah kan. Jadi kayak ya udahlah aku ikhlasin. Ini waktu 17 tahun ya? 17 tahun waktu itu. Nah, itu aku ke sekolah bro waktu itu. Nggak lama pulang sekolah, aku dapet telepon tawaran mau nggak main sinetron. Dan itu bener-bener kayak wow. Random banget. Tiba-tiba dapet telepon mau nggak datang ke PH. Setelah kamu kasih. Setelah ngasih itu paginya, ini sorenya bro. Wow. Secepat itu, maksudnya kayak percaya nggak percaya, believe it or not. Asalkan kita ikhlas ya, asalkan kalau kita ngasih ke orang tuh bukan tujuannya gue kasih biar ntar gue dikasih. Bukan itu, esensinya bukan itu, tapi bener-bener ikhlas kita kasih dan kita percaya kita melakukan kebaikan, kita tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihatkan gitu kan. Iya. Itu yang the thing that I live by sampai sekarang. Jadi itu percaya banget sih kalau kita ngasih makan orang, kita baik sama orang, itu pasti good karma akan return sama kita. Wow. What a good life principle. Ini bagus banget sih. So if you have one message you want to tell to people, your fans and all the people out there, satu message. Bener. What you want to tell them, like yang no need so much. Banyak sih. Yang pasti kalau for the young people, especially yang seumuran kita lah. Yang seumuran kita ya. Yang pertama sih yang lagi merasa hidupnya lagi
yang lagi di low point. Dan kamu Benar, kan lagi di low point. di low point in life. Kamu bisa kasih nggak sekata dua kata nasihat for them? Betul. Yang lagi pas mereka di low point. Benar. What can you say any For them. For them, ya. Ini something yang waktu itu help me go through banget ya. Nah, Makes yang me pada saat stronger, ya. apa yang bikin kamu memotivasikan kamu pada saat kamu di titik yang paling rendah? Benar. Apa yang memotivasikan kamu buat sekarang kamu udah sukses gini? Iya benar. Ini yang aku sadarin ya guys. Ya. Semua dalam hidup itu sifatnya temporary. Jadi sementara. Jadi misalnya kita itu nggak akan bisa pernah mengkontrol apa yang akan terjadi sama hidup kita. Oke. Tapi kita bisa mengkontrol bagaimana kita menghadapi situasi itu. Jadi misalnya kalau dari aku ya, nggak pernah mana ada sih anak yang mau misalnya keluarganya broken home, orang tuanya pisah, Nggak mungkin harus lah, ya. memilih salah satu, nggak pingin wah, kan? nggak bisa, nggak ada bro. yang mau gitu Iya. kan. Tapi ketika itu terjadi, ya itu pilihan kita, apa yang bisa kita lakuin nih. Benar sih, benar, Kita ya. bisa mabok-mabokan, kita bisa misalnya amit-amit drugs, kita bisa escape, bisa apa, atau kita bisa pick up the pieces, kita bangun masa depan kita, apa yang kita pingin, kita fokus sama tujuan kita, itu semua tergantung kita gitu loh. Jadi gitu, you can't control what's gonna happen to you, but you can control how you're gonna react to it. Wow! God bless you, bro. you, Wow! That's a very important. Wow, that's so good. That helped me a lot. Jadi kayak Right, yeah. right. And also, what about one last question I want to ask you? So, now even in times where you are like popular and famous and successful, you walaupun kamu udah sukses gini, tetap ada masalah di hidup kan? Pasti tetap ada masalah di hidup. Namanya juga hidup, pasti ada masalah dong. Pengen nanya ke kamu, apa sih cara coping mechanism kamu lah namanya. Pada saat kamu stres sekarang nih, Bener. stres, gimana caranya kamu melepaskan stres itu? Betul. Nah, gimana caranya coba? Biar buat anak-anak yang lain, muda ya anak-anak muda lah. Bener, sebenarnya rilis itu banyak guys. Kalau kalian maksudnya ngomongin masalah ya, Iya. itu pasti semua orang punya masalah. Jadi menurut aku it's no excuse buat everyone yang kayak Getting misalnya- drunk. iya, or drugs. Amit-amit jangan sampai ya. Throughout my life, I never tried drugs ever. Narkoba nggak pernah sama nggak pernah sekali, sama ya? sekali gitu. Tapi itu ya escape kan, some sort of escape, coping Iya, mechanism kan. iya, coping, ya, benar. Kalau menurut aku sih cari suatu hobi atau sesuatu yang bikin kita bahagia, you have to know yourself dan cari sesuatu yang bisa membuat kita tuh release atau melupakan itu semua. Contoh. Berolahraga. Itu ngebantu banget. Misalnya kalian suka nge-gym, di gym lah keluarin, atau kalian suka olahraga badminton, suka bowling. Aku suka bowling kan. Iya, suka. Nggak apa-apa, Oke. itu kan lumayan escape. Atau kalian suka shopping, nggak masalah daripada uangnya kalian habisin untuk misalnya drugs atau minuman atau prostitution, mendingan uangnya kalian pakai buat shopping kalau itu bikin kalian happy ya. Benar. Or traveling misalnya. Jadi banyak banget kok cara-cara, tapi yang paling penting ya menurut aku ya, yang Paling penting ya. paling Paling penting, penting. itu kita harus dekat sama Tuhan. Wow. Nah itu benar, masa emang it's not aku bukan di posisi aku bisa ngomong ini ya, cuman siapapun aku ngerasa itu kita penting banget harus punya kepercayaan, kita punya belief, kita percaya sama Tuhan, karena hidup ini kita akan lost, kita akan hilang kalau kita nggak punya rambu-rambu, kita nggak punya guidance yang kayak apa yang boleh dilakuin, apa yang enggak. Emang kita belum 100% melakukan apa yang nggak dibolehin, misalnya Iya. kayak kita nggak boleh ngatain orang, kita nggak boleh apa, kan di agama juga nggak boleh ya nyakitin. Iya. Cuman Tapi kan sometimes we still do it. kita namanya manusia kan belum perfect lah. Bener, Iya. tapi at least you have the rules, you have the pedoman gitu. Iya, Jadi benar. you know sebenarnya ini nggak baik, jadi nggak hilang, you're not lost gitu loh. Iya. Wow, thank you so much for sharing with us. Yes bro. Ya, oke, so kayaknya cukup deh kayaknya. Ya, kalau nggak makin deep conversation lagi. Nggak bakal. Nggak habis-habis, nggak bakal. berjam-jam. Kita nggak akan jadi nongkrong habis ini ya. hangout. Iya, nggak bakal hangout ini. Kamu juga nggak bakal selesai makan permen ini. Oh, ya, bener. Makan. Ini udah box keberapa ini? Udah enough. Iya, udah cukup. Thank you so much for sharing. I Thank you, hope you bro. enjoy yourself in Bali ya. Thank you. Thank you, bro. Bye, bro.